pagi ini sudah dibangunkan dari mati ya. Tadi malam mati Bu, tadi malam. Kalau kupingnya kemasukan ke lambang aja nggak ngerti Bu, karena mati tadi malam. Apalagi dikasih duit Bu ya, tadi malam nggak ngerti Bu, karena mati kan. Tapi kok alhamdulillah nggak ada ngasih duit Pak ya tadi malam. Ada Bu yang tadi malam ngasih duit Bu? Tiba-tiba ditaruh di atas perut gitu, nggak ada Bu ya. Selawat dan salam senantiasa kita limpahkan curahkan juga kita Nabi besar manusia. Bapak Ibu, ini dari Polres, saya Kapolres. Ini alhamdulillah keliling-keliling Bu. Sampai musola ini sekarang adalah masjid yang ke-85. Dari hari kerja saya 86. Ini hari ke-86 saya kerja di Tanah Datar. Sekarang masjid ke-85 Pak. Ya kepotong ke Jakarta, ke Makassar, ke Padang, bola-balik. Alhamdulillah satu persatu saya hitung sekarang masjid atau musola ke-85. Tadi malam baru pulang dari Mintau. Kenapa tujuannya? Kenapa kok keliling-keliling ke masjid ke musola? Karena kita sama-sama punya misi Bapak Ibu. Hari ini keadaan Tanah Datar tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi mesti dibicarakan sama-sama, mesti diatasi sama-sama, di goro ya, sini Pak ya namanya ya, goro. Kita harus gotong royong supaya menyelesaikan masalah. Gambarannya gini Bapak Ibu, saya punya kos-kosan, itu yang tidur di sana 22 sekarang, overload Bu kos-kosannya. Kos-kosan, Bapak Ibu tahu ya, Bapak tahu Pak ya, saya punya kos-kosan Pak. Ada jerujinya Pak di sini. Nah itu kos-kosan saya, gratis Pak. Barangkali anak kemenakannya mau masuk, enggak apa-apa, gratis. Ditungguin, gratis, ada CCTV-nya. Dapat makan satu hari berapa kali Pak? Dua kali. Enak kos-kosan. Namanya penjara. Kalau ada yang mau masuk enggak apa-apa. Nah ini kondisinya sekarang sudah overload. Sudah overload, penuh. Masalahnya mereka semuanya agamanya Islam Pak. Iya. Semuanya agamanya Islam. Pinter ngaji lagi semuanya. Sama dengan penjara Batu Sangkar sini. Ini tempat tidurnya jumlahnya 35, tapi sekarang penghuninya 145. Dari 145 itu yang agamanya Islam 144. Dari 145 itu yang orang Tanah Datar 135. Kan jagoan Bu orang Tanah Datar. Ranking 1 Pak. Sekarang saya bilang, mereka apa aja nih masalahnya? Ada yang bawa narkoba. Yang paling hebat kemarin itu bawa narkoba satu orangnya 12 kilo Pak, 12 kilo Pak. Kalau 12 kilo daging kurban enak Bu ya. Kemarin dapat daging kurban berapa Bu? 12 kilo daging kurban. Terus ada lagi yang maling motor. Ada lagi yang berkelahi sama tetangga. Nah ini masalahnya, kenapa kok bisa mereka seperti itu? Padahal kalau ditanya, Pak boleh nggak Pak maling motor? Mereka bilang nggak boleh. Tahu gitu. Mereka bukannya nggak tahu, tahu. Pak boleh nggak bawa narkoba? Mereka bilang nggak boleh Pak, jualan narkoba nggak boleh. Tapi mereka seperti macam sengaja begitu, sengaja. Sudah tahu tapi sengaja melanggar. Boleh nggak? Mohon maaf, mensetubui anak di bawah umur nggak boleh Pak. Dan rata-rata sebelum ditangkap mereka itu nggak pernah sholat. Nggak ada Pak ditangkap sholat tiap hari terus mereka terus ada melakukan kejahatan. Nggak, rata-rata semuanya bahkan dikatakan mereka itu nggak pernah sholat. Nah ini masalahnya apa itu? Negeri Tanah Datar yang dibilang adat bersandi syarat bersandi kita dulu, tapi juara 1 Pak, masuk penjara gitu maksudnya. Ini kan aneh gitu Pak ya. Nah sedangkan kalau kami itu rata-rata setiap 2 hari sekali nangkap satu pelaku narkoba, 2 hari sekali. Alumninya sekarang tadi malam Pak Kasepati bilang berapa? 30. Alumninya 30. Semenjak saya masuk Bu, alumninya 30 yang sudah dikirim ke pengadilan, ke kejaksaan, yang baru di dalam, kalau masih di dalam, yang masih ngekos 22 berarti 52 orang selama dalam kurun waktu 85 hari kerja saya. Kan prihatin Pak. Nah ini harus diselesaikan, ya kan Bu ya? Atau biarin aja Bu? Kalau biarin aja nanti anak-anak keponakan Bapak masuk Pak, lama-lama kan gitu, ya Pak ya? Nah ini harus diselesaikan. Nah akhirnya kan kita bisa berbicara.
Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya sama kayak dulu Nabi Muhammad SAW menyelesaikan yang disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu bukan zaman kebodohan. Ya Bu ya, kalau ibu bilang apa itu zaman jahiliyah, pasti rata-rata ibu bapak mengatakan zaman, tapi bukan zaman kebodohan. Jahil itu bukan bodoh. Jahil itu tapi sengaja, tahu tapi sengaja Pak. Tahu tapi dulu ada Ka'bah, mereka tawaf di sekeliling Ka'bah 7 kali Pak. Tetapi setelah mereka tawaf 7 kali di sekeliling Ka'bah, mereka kan bangun 360 berhala di sekitar Ka'bah. Mereka setelah tawaf di Ka'bah, mereka mentawafi berhala mereka, muter-muter juga di berhala mereka. Mereka tahu ada Tuhan satu di atas langit namanya Allah, tapi mereka memuja-muja, menyembah-nyembah berhala-berhala mereka di sekeliling Ka'bah. Mereka tahu tapi sengaja, itu namanya jahil. Nah di situ ada Nabi. Nabi umur 40 tahun nggak berbuat apa-apa, tapi begitu Nabi sudah melewati 40 tahun, dapat wahyu jadi Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dapat ayat ya ayyuhal mudatsthir qum fa'andzir wa rabbaka fa'andzir. Akhirnya Nabi keluar, mulai Nabi door-to-door, mulai Nabi mengingatkan manusia, ya ayyuhan nas, qul la ilaha illallah tuflih. Manusia, kalau kau yakini bahwa Tuhan itu satu, yakin benar kepada Allah Ta'ala itu Tuhan kamu yang satu, maka kamu akan berhasil, kamu akan sukses, kamu akan bahagia. Tapi di situ Nabi Muhammad SAW malah dibilang gila, majnun, pendusta agama. Muhammad Tuhannya Goro 360 tambah 1 di atas langit. Masalah kami gak selesai. Kok kamu ngajak Tuhan satu? Rame-rame aja gak kelar maksudnya gitu. Rame-rame aja gak kelar Pak maksudnya. Kok ngajak satu? Maka dibilang gila Muhammad. Tapi karena Nabi Muhammad SAW yakin bahwa itu perintah Allah Ta'ala, dakwahnya menghasilkan Abu Bakar masuk Islam, Umar masuk Islam, Utsman masuk Islam, dan seluruh sahabat-sahabat yang lain, Ali masuk Islam dan seterusnya. Dan Nabi Muhammad SAW pakai kita dulu. Makanya orang zaman dulu, orang Minang mengatakan kami negara yang asas kehidupan kami berdasarkan kitab hukum. Adat bersandi syarak, syarak bersandi adat dan agama seperti agama dan adat dan agama seperti aur dan petir. Agama adat, syariat mengatur, adat mengatur. Betul Pak ya? Iya. Mohon maaf Pak, bukan orang di sini Pak. Saya orang Jawa. Ya. Maka Bapak yang mulia, caranya adalah mengembalikan apa yang dulu kami kerjakan. Sekarang kita kerjakan. Bahasa komputernya copy paste. Gak usah pakai cara yang lain, pakai caranya polisi nggak akan bakal berhasil. Tapi ini pakai caranya Nabi. Nah caranya Nabi bagaimana? Menyelesaikan masalah jahiliyah. Caranya dengan mengembalikan setiap orang supaya iman dan takwanya kembali sempurna kepada Allah SWT. Kalau iman sempurna, maka amal akan sempurna. Satu garis lurus ya, mengikuti. Iman sempurna, amal soleh sempurna. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang dikatakan alladzina amanu wa amilus sholihat. Iman sempurna pasti amal sempurna. Kebalikannya, kalau amal tidak sempurna, pasti imannya tidak sempurna. Kenapa orang tidak sholat? Jawabannya karena pasti imannya sempurna. Kalau iman tidak sempurna, amal tidak sempurna, maka nanti muamalah, muasyarah, akhlaknya pasti tidak sempurna. Itu satu garis lurus. Tapi kalau imannya sempurna, pasti amalnya sempurna, muamalahnya sempurna, kembali diikuti muasyarah sempurna, akhlaknya pasti sempurna. Nah sekarang kenapa orang berani maki-maki orang, berani mencuri, berani ngutang nggak bayar, nipu, membunuh, narkoba, LGBT? Kenapa? Ujung-ujungnya pasti disebabkan iman yang tidak sempurna, rusak imannya, tidak pernah sholat. Karena apa? Dalam ayat Al-Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i. Otomatis Pak kalau kita rajin sholat, nggak bakal itu nyuri, berzina dan segala macam, nipu, ya kan Pak, galak sama orang, mukul-mukul orang kan begitu, membunuh, nggak bakal. Karena ini satu rentetan, satu garis. Siapa yang ngomong? Siapa yang mengatakan? Nabi. Dari mana? Quran. Jadi akhirnya sekarang ujung-ujungnya yang diperbaiki itu iman supaya amalnya sempurna, muamalah bagus, sama tetangga bagus, nggak maki-maki, nggak membunuh, nggak nipu, utang dibayar, kan gitu. Muamalah sempurna, muasyarah juga sempurna, sama anak sayang, sama istri tidak berkhianat, istri juga sayang kepada suami dan sebagainya, akhlaknya sempurna. Ini satu garis lurus. Ini rumusnya bukan saya yang bilang, tapi rumusnya Quran dan hadis.
Nah sekarang hari ini kenapa rusak ini semuanya? Karena itu tidak terpakai, semuanya rusak. Iman rusak, muamalah, muasyarah, akhlak, semuanya rusak. Maka pertama apa yang diperbaiki? Kalau versinya Nabi, iman. Bagaimana cara memperbaiki iman? Seperti memperbaiki motor. Bapak Ibu punya motor namanya Yamaha. Hah? Bukan puncak patuh ya? Bukan Danau Singgara Pak? Kan? Nah, dibawa ke masjid. Karena nanti di masjid diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diajari oleh orang masjid, diajari oleh bapaknya, diajari oleh mamanya, diajari sama orang kampung. Dan begitu ya, anak disayang di pangku, anak di pangku, kemenakan di diam, orang kampung di anak disayang dibawa ke rumah, kemenakan di dibawa ke. Pertanyaannya Pak, sekarang mereka di mana Pak? Bu, sekarang di mana mereka? Ada di situ? Halo, halo. Ada Pak, di bawah karpet. Gimana Pak? Nah sekarang saya akan membuat Bapak dan Ibu berpikir. Jadi Pak Kapolres bukan ini Pak ya, bukan ceramah Pak. Kita mau sama-sama menyelesaikan masalah. Kira-kira di Jorong ini jumlah penduduknya berapa Pak? Nggak tahu Pak ya. Kira-kira kakak Jorong. Ini kan Jorong ya? Berapa? Seratusan kakak. Hitung 100 kakak itu satu kakaknya 2 laki-laki. Bapak sama anak laki-laki. Berarti ada 200. Di Jorong ini ada berapa masjid dan musola? Di Jorong ini? Cuma satu. Musola ini? Yang tadi bunyi tadi apa? Jorong sebelah? Di Jorong ini ada satunya Bu. Berarti harusnya Pak, kalau menurut absen, berarti 100 tadi Bu ya? Satu Jorong, satu kakak, 2. Berarti 200 harusnya Pak. Yang masuk ke masjid ini ada 200 laki-laki, bukan perempuan. Sekarang yang ada berapa Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Tadi pulang 2 ya? 6, 7. 200 dikurangi 7, 190. Yang 193 kemana Pak? Nah, harusnya kan begitu. Pikir dong, namanya Jorong sendiri, masjid kan masjidnya sendiri kan Pak. Kenapa harus dihitung? Berarti jangan-jangan yang 197 nggak sholat. Kalau yang 197 nggak sholat Pak, maka tidak akan tercegah dari perbuatan fahsya wa munkar. Imannya tidak terperbaiki, perbuatannya tidak tercegah fahsya wa munkar. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Kalau di Jorong kita masih ada penjahat, ada bandar narkoba, ada orang yang suka LGBT, jangan disalahkan karena mereka tidak masuk ke dalam. Pola berpikirnya begitu Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Kita sudah tahu hitungannya. Cara menyelesaikannya gampang, balikkan dia ke masjid. Kan begitu? Dibawa ke bengkel. Ya kan, dibawa ke bengkel. Balikkan ke masjid dengan cara Bapak dan Ibu di sini punya tanggung jawab menjemput mereka secara door to door. Jangan apatis. Jangan diam-diam aja Pak. Karena ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita Pak. Mohon maaf nih. Kenapa harus dipikirkan? Karena dulu Nabi juga berpikir tentang umat. Saya kepada umat. Nabi setiap hari berpikir tentang, berdoa tentang, menangiskan tentang umat. Sampai mau meninggal bilang umati kan begitu. Hari ini tiap hari kita sampai ngimpi bilangnya apa Bu? Berpikir, risau, nangis, doa, berpikir sampai nangis-nangis. Kita hari-hari berbicara tentang bukan umati tapi piti. Sampai pikirnya bilang piti. Bukan umati kan gitu ya. Padahal dulu Nabi bilang umati. Nah sekarang berarti PR-nya Pak, bagaimana yang 193 tadi semuanya masuk Mas? Dijemput. Lihat musola di sini enggak? Ada musola di sini mereka ini. Mereka lihat ada musola di sini enggak Bu yang 193? Kira-kira aja. Lihat. Dengar enggak suara azan? Kenapa seperti tidak melihat dan seperti tidak mendengar? Seperti orang buta dan tuli. Tapi yang buta dan tuli bukan telinga tetapi hati. Ada orang buta sama orang tuli duduk di tengah rel kereta api, apa yang kita lakukan? Ditolong tentunya. Bagaimana cara menolongnya? Ditelepon, begitu Bu. Orang buta sama orang tuli ditelepon, halo gitu.
atau pakai speaker. Bisa Bu? Nggak bisa. Yang ada kita dikatakan gila. Kamu gila, ada orang buta sama orang tuli kok ditolong pakai caranya ditelepon sama pakai loudspeaker. Nggak bisa. Cara terbaiknya nolong mereka adalah datang ke sana, dilus-lus, diangkat pelan-pelan, dipindahkan. Itu cara terbaik. Bagaimana cara terbaik? Nolong orang, saudara kita yang hati dan telinganya dan hati dan matanya buta. Bukan telinganya dan matanya, tetapi hatinya buta. Bagaimana cara terbaiknya? Nolong mereka, datang ke rumahnya, didatangi, bawa lamang tapai, diajak makan bareng. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Udah komat, mari kita ke masjid. Begitu caranya. Dijemput Pak, jangan mikir diri sendiri. Kenapa? Kalau mikir diri sendiri bukan umatnya Nabi, ya kan? Contohnya nih Bu, kita lagi kumpul begini, ada 2 orang masuk, ketemu sama Pak Imam, ketemu sama Bapak. Pak, minta izin Pak, saya tidak mau merusak masjid Pak, tidak mau menghancurkan bangunan, tidak mau memecahkan kaca, tidak akan mencongkak-congkak keramik Pak. Saya minta izin, mau motong tiang, potong, yang nggak kelihatan dipotong, ujungnya potong, pokoknya yang ada namanya tiang saya potong. Boleh nggak Bu? Kenapa nggak boleh Pak? Roboh, nanti musola. Memang ini musola Ibu kok melarang-larang kami? Kenapa Ibu melarang saya? Bukan musola Ibu, bukan musola Bapak, kenapa melarang saya? Maka jawaban kita, oh memang saya larang karena ini tanggung jawab kami untuk menjaga tetap musola ini tegak berdiri utuh, kan begitu, karena ini tempat ibadah kami, tanggung jawab kami bersama, betul? Kata Nabi Pak, Bu, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama, barang siapa dia tidak sholat, merobohkan dia. Yang 193 lagi rame-rame merobohkan tiang agama. Ibu dan Bapak diam aja. Yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat. Orang nggak sholat bukan urusan saya. Di mana jiwa kita sebagai seorang Islam, di mana jiwa kita sebagai seorang Minang, kan begitu? Ya. Makanya harus dijemput, kita punya kepedulian. Makanya besok kalau Bapak Ibu mau ke masjid, setiap hari muter-muter, Assalamualaikum, enggak, azan, ayo berangkat. Assalamualaikum, Pak, azan, berangkat. Jadi kalau ibu-ibu suaminya ada yang tidak ke masjid Bu, jangan dikasih jatah Bu ya. Kalau suaminya tidak ke masjid jangan dikasih. Itu caranya Pak, dijemput. Nah kira-kira jadi 200 ini kira-kira berapa hari Pak dijemput satu-satu Pak? 2, 3, tadi berapa? 6, 7 ya. Kalau 7 musyawarah bagi tugas Pak, berarti sekarang hari Kamis, Jumat ada 14, Jumat ada 14, musyawarah bagi tugas lagi berarti Sabtu ada 28, Sabtu 28 musyawarah lagi berarti hari Ahad ada 56 musyawarah berarti hari Senin lagi ada 112 hari Selasa musyawarah lagi berarti ada 224, berarti cukup 5 hari Pak. Insya Allah nanti masjidnya, musolanya penuh, semuanya akan sholat. Kalau semuanya sudah sholat, maka suatu ayat telah ditunaikan oleh Bapak dan Ibu dan akan tercipta yang disebut dengan walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau seandainya penduduk dalam satu kampung beriman dan bertakwa, punya iman yang bagus, bertakwa itu implementasi pelaksanaan dari iman, maka la fatahna alaihim, Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka barakatim minas sama, keberkahan dari atas dan keberkahan dari bawah bumi. Apa keberkahan dari atas? Hujannya cukup, menyuburkan tanaman, panennya bagus, harga-harga sembako stabil, BBM tidak langka. Yang dari bawah anak-anak soleh dan soleh, tidak ada namanya kekerasan. Sayangnya seorang bapak kepada istri, kepada anak, sayangnya ibu kepada anak dan kemenakan. Anak-anak juga menjadi anak yang taat. Suami tidak berkhianat, istri tidak berkhianat. Kalau tidak ada iman dan takwa, yang dari atas jadi bencana, yang dari bawah jadi bencana. Yang dari atas hujannya jadi banjir, hujannya dari gardu, angin puting beliung,
gempa bumi, tanah longsor, pohon tumbang, kebakaran yang dari bawah. Jadi bencana juga. LGBT, narkoba, geng motor, balap liar, tawuran, kenakalan remaja, anak bunuh orang tua nikah sama anak kandung sendiri, dan lain sebagainya. Jadi syaratnya apa Pak? Balikkan mereka ke Polres Sang Datar. Mulai pertama kali kami masuk mengangkat tema kembalikan tingkatkan iman dan takwa dengan cara kembali ke surau kami untuk mengangkat kembali asas adat bersani syarat bersani. Baca Bapak Ibu ya, dikerjakan enggak Pak? Iya. Bu, dikerjakan enggak Bu? Harus dikerjakan Bu. Jangan sampai kita dibilang pengkhianat sama Nabi nanti. Karena door to door ini adalah kerjanya Nabi. Jemput orang supaya taat kepada Allah itu kerjanya Nabi Bapak Ibu. Kerjanya Nabi. Nabi dulu keliling terus door to door. Maka rumusnya sekarang harus dikerjakan. Yang pertama apa? Dikerjakan. Kenapa kalau tidak dikerjakan? Dulu zaman jahiliyah ada Nabi. Sebelum Nabi door to door, Nabi tidak mengerjakan. Tapi efeknya umat tidak begitu. Begitu Nabi dikerja, Nabi mengerjakan door to door, jemput satu-satu, maka umat mulai berubah. Jadi kalau sekarang Pak, seluruh orang di jorong ini di masjid ini semuanya habis Quran, tapi tidak ada kerja door to door, maka umat pasti tidak akan. Yang kedua, harus istiqomah. Sampai kapan? Sampai mereka yang mati atau kita yang mati. Yang ketiga, jangan pernah berpikir hasil. Kerjakan saja, orang ikut mau tidak ikut, mau benci tidak benci, kerjakan. Ya, kita harus bingung Pak, kalau ada satu saja di jorong ini yang tidak sholat, sudah harus bingung. Dulu zamannya pemilu, Bapak dan Ibu sama-sama tahu, ada nggak, boleh nggak KPU Bawaslu kehilangan satu nama, lolos, tidak tercatat dalam DPT, daftar pemilih tetap, boleh nggak? Boleh? Nggak boleh, dimarahi ya pemilu, Bawaslu sama KPU. Yang kedua, orang partai kelolosan tidak sampai orang-orang nyoblos partai dia meskipun cuma satu orang. Mau nggak dia? Mau nggak Pak? Nggak mau, maka akhirnya dikejar dia. Ibu dikejar sama dia. Mereka mengejar ibu dan bapak bawa amplop jam 3 subuh. Namanya serangan fajar. Betul Bu ya? Betul Pak? Karena mereka nggak ikhlas kehilangan satu suara. Berapa kalau di sini Pak amplopnya? 300 ya? 300 400. Kalau 2 suara aja 400 lumayan Bu, 800 gitu. Buat 1 minggu belanja kan. Itu orang partai Bu, nggak rela satu nama nggak nyoblos partai dia. Yang resikonya kalau kita ini salah nyoblos, berapa tahun? 5 tahun. Ya Pak ya? Salah nyoblos 5 tahun. Resikonya. Itu resiko dunia. Bagaimana dengan satu orang yang dia tidak sholat? Resikonya berapa tahun? Dalam satu hadis dikatakan, satu orang tidak sholat dengan sengaja, meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia akan nanti digoreng dalam neraka selama satu hukum, kata ulama. Dalam satu hadis, satu hukum lamanya 80 tahun, satu hari itu 80 tahun akhirat, satu hari akhiratnya sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka satu ulama mengatakan, kalau tidak sholat satu kali dengan sengaja, nanti insya Allah digoreng Pak, digoreng Bu, di neraka selama 280.800.000 tahun untuk satu sholat. Jadi Pak, yang tadi yang 193 insya Allah menjadi gorengan di neraka. Ikhlas atau tidak? Jangan di situ ada anak kemenangan kita, maka harus ditolong. Yang kedua, kita berpikir secara realistis. Saya setuju, saya senang kalau ada orang teriak-teriak Palestina, Pak. Saya setuju. Mantap. Kita harus kirim bantuan ke sana. Kita harus doakan mereka. Kita harus kirim bantuan, doa, kemudian kalau perlu orang ke sana, karena mereka sedang berjuang. Saya setuju, saya sangat mendukung karena saudara muslim kita. Tapi begini, kita melihat namanya asas kegawadaruratan. Mana yang selektif prioritas? Kalau orang Palestina melawan Zionis, kelaparan, kena rudal, kena bom segala macam, mati. Status matinya mati syahid.
Sekarang yang kedua, tetangga kita tidak sholat subuh Pak. Kalau mati, status matinya masuk mana? Neraka. Kalau syahid tadi, matinya masuk? Kalau tetangga kita tidak sholat, matinya masuk? Ada dua orang tabrakan, jebret, jatuh. Yang satu patah tulang, yang satu lecet. Yang ditolong dulu yang mana Pak? Yang mana? Yang lecet Bu. Patah tulang. Terkapar-kapar di patah tulang. Yang satu lecet bisa berdiri. Yang ditolong yang mana? Oke. Ada orang mau mati, satu mau mati masuk surga, yang satunya mau matinya masuk neraka. Yang ditolong dulu yang mana? Yang diselamatkan dulu yang mana Bu? Jadi harusnya kita gembar-gembor nih, rame-rame membicarakan bagaimana di kampung kita banyak yang tidak sholat, matinya masuk neraka Bu. Kan begitu Bu. Boleh gembor-gembor Palestina boleh, tapi yang lebih digembor-gemborkan lagi, didemokan, disuarakan tiap hari adalah bagaimana caranya semua orang selamat dari. Jadi akhirnya tugas kita bagaimana 100% laki-laki masuk ke dalam masjid ketika azan. Insyaallah Bapak Ibu ya, ini PR kita bersama. Kalau mereka nanti sudah masuk dalam masjid sebelumnya, bayangkan seluruh tanah datar tidak ada laki-laki yang ketika azan berkumandang dia tidak masuk dalam masjid, kecuali mereka semua masuk dulu. Kira-kira Pak, negeri kita, tanah datar kita menjadi tanah datar yang seperti apa? Baldatun, tanah datar ya. Nah kami berkeliling seperti ini bukan mau cari nama Bapak Ibu, bukan. Kita mau nyebar-nyebar informasi dan kita mau minta kerjasama supaya Bapak Ibu semuanya di sini juga bekerja. Bagaimana cara bekerjanya? Jemput mereka, pastikan mereka untuk setiap kali azan mereka sholat di dalam masjid. Pak, susah Pak, nggak mau dibilangin, nggak apa-apa. Yang penting terus berulang. Batu saja ditetesi air, pasti dia akan. Yang paling terakhir Bapak Ibu ya, balik ke surau itu punyanya orang Minang. Betul Pak ya? Betul Bu? Orang Minang itu pintar, orang Minang itu berani, orang Minang itu punya keyakinan yang kuat. Kenapa pintar? Karena tuh sudah dibaca tuh Quran hadis sama orang Minang zaman dulu, dan mereka simpulkan kalau kamu pelajari lebih sungguh-sungguh bahwa kita harus berlandaskan kehidupan kita harus berlandaskan kan kita sudah belajar sesuatu, dan akhirnya berani menyimpulkan ada bersandi syarat bersandi. Yang kedua berani Pak. Kenapa berani? Hanya orang-orang Minang zaman dulu yang berani berteriak, negara kami, daerah kami adalah daerah yang berdasarkan kita. Mekah Madinah tidak teriak, orang Minang aja yang berani. Yang ketiga memiliki keyakinan. Apa keyakinan beliau? Apa keyakinan mereka? Bahwa kalau kita ini punya masalah dan kita menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga termasuk kehidupan berkeluarga, kalau kamu tidak kembali pada Al-Quran, maka masalah kamu tidak akan selesai. Orang Minang zaman dulu, makanya diambil konsep kembali ke surau. Karena di surau nanti diapakan? Anak kemenangan kita akan yang pertama diajari agama. Apa itu agama? Tauhid yang betul. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Imannya disempurnakan. Yang kedua faraid. Fikih, masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat. Diajari sama anak, sama mama. Anaknya diajari sama orang tua, diajari sama mama, diajari sama orang kampung. Yang ketiga masalah adat. Jadi agama. Yang kedua masalah adat. Yang ketiga masalah adat. Agama itu tadi tauhid. Yang kedua faraid. Yang ketiga baca Quran. Mohon maaf, itu agama. Maka orang Minang nggak ada yang tidak bisa baca Quran Pak. Semuanya insya Allah bisa baca Quran. Itu agama. Yang kedua diajari adat. Apa itu adat? Adat nan sama adat. Adat yang diadatkan, adat yang teradatkan, dan adat istiadat Minang. Jadi masalah adat. Apa itu adat? Diajari goro, diajari silet, diajari musyawarah untuk mufakat, diajari sosialisasi. Zaman dulu Bu, dalam surau, di luar surau, mereka ketemu sama kita Pak, di Cinduamato, di Puncak Pato, di kafe-kafe. Akhirnya ditangkap sama bapak polisi. Tinggalkan itu bukan pisah-pisah, bukan. Bapak kalau anak nanti sudah besar diserahkan ke mama,
Nanti kalau anak sudah kerja diserahkan ke masyarakat, bukan tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab daripada mama, bukan. Yang disebut dengan konsep itu, satu orang meninggal sampai mati, dia diawasi oleh bapaknya, dia juga diawasi oleh mamanya, dia juga diawasi oleh orang kampung. Mamanya juga nggak peduli, orang kampung juga nggak peduli, rusak semua. Insya Allah Pak ya. Bu, diingatkan Bapak Gurunya Bu ya. Diingatkan Pak Wali Nagari, diingatkan Pak Jorong, diingatkan Bunduk-Bunduk Doang, semuanya pokoknya menyelesaikan masalah ini dengan cara apa? Caranya yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan cara yang diajarkan oleh orang yang lain. Mudah-mudahan nanti semakin lama kalau kita pikir terus masalah selesai. Kalau kita pikirkan bersama-sama masalah selesai. Dulu tidak ada besi bisa terbang Pak. Dan sampai yang paling terakhir Bapak dan Ibu dibilang pengkhianat. Kenapa? Karena tidak mau berpikir sama-sama. Bapak punya klub bola namanya Semen Pak ya.